Ini makom saya, tapi jangan sampai tiru. Ada torikoh namanya Mulamatiyah yang pernah disebut di manaqib ya Mulamatiyah. Orang sing maca Malamatiyah. Ada ulama itu seumur-umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi ojo tiru, kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tiru. Nah, kalau sering tiru, mboten ate sholat qobliyah ba'diyah. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asyadzili dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama Mulamatiyah itu kalau katoan itu dengkulnya ketok, jadi agak-agak pupu paling bawah itu ketok lanang. Maka coba yang wedok ini lanang, pakai lanang. Kalau wong wedok kan auratnya semua tubuh. Pas Abdul Hasan Asyadzili liwat tuh dia ingkar, dia ulama kok katoan cekar atau sholat sunat. Hasan Asyadzili yang jadi thariqah Sadziliyah itu juga pernah wali anyaran, janggal dia ini kan si wali perfect, wali senang sempurna. Nah, akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagungan yang antarane langit dan bumi. Kok orang tadi sing katokan cekak itu kok orang tadi. Kamu jangan nyindir saya, jangan ngenyek saya. Makomamu cek dura. Kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak. Itu sing iso ngancani aku. Ternyata dia itu punya thariqah kumpul wong bid'ah-bid'ah, wong sekuler-sekuler, wong nakal-nakal supaya mereka untuk rahmat mergodi. Karena dia ini mantep para pangeran, gak mungkin wong bid'ah, wong salah tak awari aku kena azab, mesti pangeran ngergani aku. Jadi dia ini ngancani wong nakal itu demi supaya wong nakal itu kena azab. Mergo diproses ilallah, diproses didakwai napa ilallah. Sebab barokah ini dia ini jadi wali. Terus adiknya sholat sunat qobliyah ba'diyah, adiknya berat, kok tahu belas alasannya dijak sholat fardu ya abot, nak nganti disangka qobliyah ba'diyah penting malah abot, makanya aku rasa sholat qobliyah ba'diyah lah itu makomnya itu kalau baleni wali dijak sholat fardu ya abot, nak nganti aku qobliyah duhur patang rakaat, ba'diyah duhur patang rakaat atau orang rakaat, tapi paling afdal kan papat khusus duhur kaya jadi dia ini nunjukno nak Islam lu mau sholat fardu fakot ora luweh ora kurang niku dadi wali Mulamatiyah sing digo tawasul teng Maraqib Syekh Abdul Qadir apa Jilaniyah Mulamatiyah iku wali-wali anti sholat qobliyah anti sholat ba'diyah. Lane kula niku nganti sakniki nggih jarang teng kampung kula niku terkenal Gus Pak iku wong alim ora tau sholat sunat. Ya anggere wong narukan sholat sunat kabeh aku malah ora, tapi nek ora kabeh aku tak sholat. Makanya sementing ku ya sementing beda. Sementing beda. Ya alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal. Maka itu Abdul Hasan Asyadzili pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih senior. Begitu juga Abu Yazid Al-Bustami, beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sama harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafal sama Abu Yazid Al-Bustami. Itu dia wali, ya wali Menara Gading, dia yang ngajar di pondok awalnya begitu ngajar, pokoknya jadi wong soleh. Niki cerita, sing cerita kula nggih kiai. Cuma nak cerita niki kula raro referensi ini, tapi kula nanti diceritani. Nak sing tadi saya tahu kitabnya. Jadi fair secara akademik sing wau kula roh kitab. Nah niki jari cerita. Tapi kula percaya karena saya tahu padanannya, tidak sepersis itu tapi tahu padanannya. Dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa. Saking yakinnya dia soleh, jadi mantep papan atas, gak pantas ono sing baturi dekne napa ni swarga. Mbek pangeran dijawab, wis ngono mbek Ruhin gitu. Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk, warung mabuk, warung flare, warung terus dia ke situ tanya Ruhin yang lain gak ada ya keriting dek itu ya semuanya orangnya itu tok ngelek keriting dek semuanya itu tok tanya-tanya gak ada yang lain terus mosok wali kancaku kok awar wong napa mabuk dia akhirnya balik kanan wah nak ngono ngipiku kok setan terus diceluk be wali tadi ya Aba Yazid ya betul memang teman kamu di surga itu saya
Padahal tidak ngomong apa ya, memang gitu kan. Ya betul, memang teman kamu di surga itu saya. Wah, ya wali tenar maksudnya bro. Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk? Dinya apa? Cangkemmu sing darane aku kancaran sapa? Aku iku ning gone warung mabuk mau ngombe banyu putih. Nek kancaku do mabuk aku ora ngono. Iku ape tak tobatno sing separo wis ning masjid saking nyabariku kancane, tapi aku ngombe banyu putih. Sing separo tugasem senengane nyalahno wong. Waduh. Wali biasa kumur santri kon nobatno preman. Mergo mangkel dene disalah Abu Yazid sing separo tugas. Mergo sing separo wis tak tobat. Saiki ning masjid serane warung ya. Abu Yazid ya rada meriang tapi piye ditantang ngono dene wali tenan. Moe ngetokno waline dene ya Allah nak pancen kula waline jenengan tenan. Wong sing roh wajahku kudu tobat Gusti. Akhirnya Abu Yazid datang waline. Ora umatem kon delok ora iku nak ora tobat atau diundang Abu Yazid. Wah, dekat wali. Akhirnya hei umatku hadza Abu Yazid iku Abu Yazid wali Allah delok wajah itu didelok wajah langsung tobat. Makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa di surga. Ya kayak milih wali sing kayak Abu Yazid atau sing. Nah menurut saya cerita ini penting supaya anda sing biasa ning warung ada kemungkinan itu lah maksudnya penting kan gitu. Artinya dan husnudzon mbek wong ada potensi. Allahumma sholli ala Orang dia harus dari mikoto apa? Baladi. Sama makanya di fikih-fikih itu kalau tahnik anak Nabi orang Arab halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan semua podo-podo. Ya podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau Habib Ahmad sahabatnya supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini saya baca ya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa ini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu wa ta'ala. Faman istamala ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis sunnah. Kama anau hajjal baita min madinati faman hajjal baita min madinati nafsih fa huwa al-muttabi' li sunnah wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan lu Nabi pakai dinar loh kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu ada tulisannya Bank. Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa, supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya, sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong, wong Jawa mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa, padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia, Imam Ghazali orang Tos itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim, kata beliau, karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nah ini kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas, jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia. Karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana, ternyata pernah ada juga di Indonesia, dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia, meskipun beliau dzurriyyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Dzurriyyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat Alawin banyak, dari Sadatin Al-Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini, melihat orang lain tuh gampang. Bayangkan tuh kalau anak kamu, makanya Nabi nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga Anda. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya, saya mesti guyon gitu, pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa Gus?
Andekan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring 1000 ora iso ngamuk kowe. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik? Coba jawab para lelaki nih. Kamu marah sama orang maksiat tuh karena maksiat, karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Nggak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar. Nabi ketika ini syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya ra'fah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mukminina raufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtud Duror, barokahnya semua kitab Madaih, Tiba Berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua, Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka, bukan jalan engkau ya Allah? Karena Allah itu nggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya tidak dugem, tidak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah? Dia juga meninggalkan maksiat, dan tarkul maksiat itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdiqkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca, dan alhamdulillah kita paham barokahnya para guru. Dan supaya terbiasalah sebaik-baiknya ibadah husnudzonni billah wa husnudzonni bil mu'min. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya nggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Sayyid Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Sayyid Hamzah ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan AB gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah, ya kita hormat. Ya soal gak cocok ya di manage tadi ya, zuruhiban tasdid huban. Kalau gak pati cocok ya jangan sering ketemu, bawaannya enak nanti. Ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharki, mangqala fil yaumi salasa marrat aw marham ummata Muhammad. Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhirat atau sudah ada akhirat, itu fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya Ahmadu di situ kata ulama itu afal tafdil, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi fa akhiru lahu sajidan wa ahmaduhu bimahamidah allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu minta apa saya turutin, dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu saya beri hak apa? Syafaat.
Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang, jangan terus kamu pastikan wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini liman kana yarju wal yaumal akhir.